Assalamualaikum. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Sarapannya sama apa? Sama sayur, ya. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang ilmu pengetahuan sosial. Terlebih dahulu sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa giliran hari ini yang memimpin doa? Haryani. Ayo Haryani, silakan pimpin teman-temanmu berdoa supaya belajar kita lebih barokah, ilmunya lebih nyantol ya. Oke. Baik teman-teman, memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Doa selesai. Terima kasih Haryani. Oke, sekarang coba dilihat di bawah mejanya itu ada sampah atau tidak. Siapa hari ini yang tidak pakai kaos kaki? Tidak ada. Pakai atribut semua ya? Nah, sudah cantik-cantik, jadi harus rapi. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Ada nggak yang nggak hadir hari ini? Ada yang nggak hadir? Ada. Coba Ibu absen dulu ya. Kalau Ibu absen, angkat tangan. Ya, saya Bu itu. Jadi supaya jelas. Al-Fatihah. Sakit. Sakit apa Alfa? Demam. Selalu jaga kesehatan ya. Ya, jangan suka jajan es biar kalian nggak gampang sakit. Semoga si Al-Fatihah cepat sembuh. Ya, cepat sehat kembali dan bisa belajar bersama kita. Aziza Rahma, Selvi Alfia, Delia Rahma, Haryani, Holila Rahma, Laura Putri, Lutfia Mutmainah, Naila Naiha, Novita Isnaini, Nur Ayatun, Oli Fitriani, Putri Ayu, Septi Aulia, Seifa Anastasia, Siva Ayu Danika, Saira, Tiara, Vina, Zahrina Sani. Oke, alhamdulillah. Siswanya hanya satu yang nggak masuk ya. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita seperti biasa menyanyikan dulu lagu nasional kita. Ya, hari ini kita akan nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, hafal semua? Ibu minta hari ini si Zahrina yang pimpin di depan. Ayo Zahrina, silakan.
berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih Zahrina Sani. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, Ibu seperti biasa kita akan ada yang namanya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini sudah kita setujui di awal dan hari ini akan Ibu sampaikan lagi. Jadi yang pertama, peserta didik itu tidak boleh telat. Nah, nggak ada yang telat kan hari ini? Ada. Kemudian harus berpakaian lengkap dan seragam. Alhamdulillah hari ini seragam semua. Kemudian harus fokus. Nanti harus fokus ketika kita belajar. Ya, ada yang sedih tidak hari ini? Iya. Menyenangkan hari ini? Iya. Ada yang punya masalah? Iya. Kalau ada yang punya masalah nanti bisa konsultasi ke Ibu. Ya, bisa konsultasi ke Ibu. Kemudian nanti poin yang selanjutnya yaitu kita tidak boleh membuat kegaduhan, nggak boleh berisik, nggak boleh ribut, nggak boleh jahil ke teman. Jangan jahil ya. Ya, kita belajar aktif. Ya. Siapa? Haryani suka jahil? Hari ini jangan jahil ya Haryani. Oke. Kemudian ya, kita hari ini akan belajar tentang letak dan luas wilayah Indonesia yang kemarin sudah Ibu kasih aba-aba. Kalau kita itu hari ini akan belajar tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Sebelum kita masuk ke letak dan luas wilayah Indonesia, ya, bawa bukunya semua? Bawa atlas? Atlas bawa? Oke, bawa. Ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya dulu, mengapa di Indonesia itu banyak sekali pulau-pulau? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Lutfia? Coba, kenapa Lutfia? Di Indonesia itu kok banyak pulau? Di Indonesia dilalui dua jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sepu Pasifik dan Sepu Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung aktif, sehingga gunung api itu meletus dan menghasilkan yang namanya kawah. Dan ketika kawah itu jatuh ke laut, maka menjadi bebatuan. Dan kalau bebatuan itu mengandung air, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuh dan tumbuh-tumbuh. Maka dari situlah terbentuknya pulau. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Lutfia. Ya, ada lagi kah yang mau menambahkan? Ada lagi? Gak ada? Ada lagi? Naila mau? Siapa? Oh, Naila, ayo. Karena lebih banyaknya perairan daripada daratan. Karena lebih banyaknya perairan dan daratan. Tepuk tangan juga untuk si Naila. Ya. Jadi semua jawaban dari Lutfia, dari Naila itu benar. Ya, yang tadi dikatakan oleh si Lutfia, kalau di Indonesia itu berada pada jalur letak geografis karena dilewati oleh lempeng. Ya, akibatnya banyaklah gunung api dan ketika dia meletus membentuk sebuah kawah tadi, baru dia membentuk sebuah pulau. Dan kata si Naila tadi, karena di Indonesia itu lautannya lebih luas ketimbang daratan juga betul. Artinya kalian belajar ya di rumah ya. Baru Ibu sentil sedikit sudah mengerti ya. Jadi pembahasan kita hari ini. Artinya setelah kesepakatan kelas ini ya, hari ini kita Ibu juga buat tujuan pembelajaran untuk kita semua. Ya. Di tujuan pembelajaran kali ini
Ibu harapkan kalian semua itu bisa mengidentifikasi yang namanya letak astronomis dan letak geografis. Jadi biar kalian itu tahu, oh ini loh yang namanya letak astronomis, ini loh yang namanya letak geografis. Ya. Kemudian yang poin kedua, kalian bisa menjelaskan batas-batas dari wilayah Indonesia. Sebelah utara batasannya apa? Selatan batasannya apa? Timur batasannya apa? Kemudian bagian barat batasannya apa? Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Poin yang ketiga, kalian dapat menyebutkan luas wilayah sama luas perairan. Jadi wilayah darat dan wilayah perairan. Ya. Jadi mungkin kita orang Indonesia kebanyakan itu belum tahu berapa sih luas wilayah daratannya, berapa sih luas wilayah perairannya. Belum tahu ya. Nah, makanya hari ini kita akan belajar itu. Kemudian yang poin keempat, yang terakhir, pada hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran apa? Discovery learning. Jadi pembelajaran discovery learning nanti ini kalian akan berdiskusi kelompok. Ya, berdiskusi kelompok artinya berkelompok itu harus bekerja sama. Ya Haryani nggak boleh sendiri-sendiri. Ya Vina, Tresna nggak boleh juga. Temanku nggak bisa, aku bisa jadi ngerjain sendiri. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus bersama-sama. Ya, harus saling bantu, harus saling menolong. Biar apa? Biar semuanya bekerja sama. Oke. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, terus Ibu ingin kalian itu nantinya dalam berdiskusi nanti tolong saling bantu. Saling bantu sesama teman kalian. Ya, ketika nanti ada yang maju, ada yang pertanyaan, silakan nanti bekerja sama. Ya. Atas bawa semua kan nanti akan Ibu bagikan LKPD. Jadi kita akan memecahkan suatu permasalahan. Nah, nanti kalian isi di LKPD itu. Jadi berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan setelah ini? Olip, ada yang mau tanyakan? Tidak? Tidak. Dari tujuan pembelajaran, ya. Jadi Ibu tekankan sekali lagi kita harus belajar benar-benar fokus. Jadi untuk biar kita fokus, biar kita nggak tegang, ya, biar kita semangat. Kan sudah sarapan ya? Sudah sarapan kan? Sudah. Kita ice breaking dulu sebentar. Ya, kita ice breaking dulu sebentar. Ice breakingnya itu adalah tepuk semangat. Pernah dengar tepuk semangat? Nah, ayo, tepuk semangat itu Ibu dulu ya. Tepuk semangat. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, semuanya tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding, ding ding ding, terus dung dung dung. Lagi tepuk lagi, tik tik lagi, aha aha, tepuk lagi, ma aha aha, tepuk lagi, kemudian ngat aha aha, kemudian semangat. Mau semangatnya mau kalian ungkapkan semangat sekuat mungkin nggak apa-apa, yang biar apa? Biar kalau kalian punya beban itu bisa keluar. Jadi belajar kita biar menyenangkan. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding dung dung dung. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Oke. Itu tepuk semangat. Sekarang Ibu punya suatu video. Video yang mungkin ini suatu pembelajaran ya. Ini video ini berkaitan dengan materi yang akan nanti kita bahas. Kalian lihat videonya, video singkat ini,
Disimak dulu sebentar. Cinta aku terpana pesona Indonesia. Oke, ini video singkat. Ya. Dari video itu apa yang kalian lihat? Ada apa saja di situ di video itu? Dari video itu. Yang kalian lihat di situ apa saja? Keragaman budaya. Keragaman budaya. Selain keragaman budaya, keindahan alam Indonesia. Terus apa lagi? Keunikan suku-suku. Keunikan suku-suku tadi dilihat ada orang Papua, ada orang Jawa, ya, ada orang Bugisnya, kemudian adat istiadat bagaimana pemakamannya itu tadi, dan itu semua keberagaman. Dan ini berkaitan dengan materi kita tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Ya, kira-kira dari materi ini, dari letak dan luas wilayah Indonesia yang kalian lihat tadi, dampaknya yang signifikan itu apa? Dari letak astronomis, dari yang berkaitan dengan gambar tadi. Tadi kan tentang keberagaman budaya. Artinya letak astronomis dan geografis itu sangat mempengaruhi budaya kita. Jadi ini Ibu punya LKPD, ya. Ibu punya LKPD, tapi sebelum Ibu bagikan LKPD ini, Ibu pengen kalian itu bentuk kelompok. Ya, biar nggak lama kelompoknya langsung aja ya. Langsung aja Ibu bentuk seperti ini aja. Ya. Seperti ini aja langsung, nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Jadi kelompok satu mau mulai dari mana? Sini apa situ? Oh, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Jadi LKPD-nya ini Ibu bagikan. Ya. Nanti dikerjakan secara bersama-sama. Di sini sudah ada ya, bagaimana panduannya, cara membuatnya. Jadi di sini di LKPD ini Ibu kasih tugas itu yang berbeda. Kelompok 1 pembahasannya tentang letak astronomis, kelompok 2 tentang geografis. Nanti kelompok 3 tentang dampak misalnya dampak astronomis dan geografisnya. Kemudian kelompok 4 itu tentang luas wilayah perairan dan daratannya. Ya, paham? Paham. Jadi bentuk kelompoknya yang seperti ini aja. Ada yang mau ditanya tidak? Mau ditanya? Ada yang mau tanya terkait tadi atau video tadi sebelum Ibu bagikan LKPD? Ya. Di video tadi ada banyak keragaman budaya. Itu salah satu yang apa? Kalau dari keragaman budaya, tadi yang Ibu katakan ya, karena kita itu dipengaruhi oleh dari 3 letak. Letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Ya, dari letak astronomis, ini kita dibagi adanya pembagian waktu. Ya, kemudian dari letak geografisnya ada
dilihat berdasarkan benua dan samudra. Dari pembagian waktu itu ada orang yang bagian barat, bagian tengah, dan ada di bagian timur. Ya, jadi geografis ini sangat mempengaruhi tentang keberagaman budaya. Ya, kita juga di sini akibat dari letak astronomis dan geografis, kita itu dibagi menjadi 3 bagian waktu. Kemudian kita punya iklim yang namanya iklim tropis. Kita punya yang namanya berapa musim? Di Indonesia ada berapa musim? Ada 2 musim. Musim apa? Sudah pinter-pinter anak ibu. Jadi musim kemarau dan musim hujan. Ya. Sekarang musim apa? Musim kemarau atau musim hujan? Musim kemarau. Ada hujan nggak? Enggak. Ya, artinya kita musim kemarau. Sekarang LKPD ibu bagikan, ya. Nanti dikerjakan secara bersama-sama. Nanti setelah selesai, kalian presentasi ke depan. Dan akan ada yang namanya tanya jawab. Yang nggak paham, silakan bertanya. Ya. LKPD-nya diisi dulu nama kelompoknya. Ini kelompok letak astronomis. Ya. Buat sini kelompok letak astronomis. Ini kelompok apa? Geografis. Letak geografis. Dibuat kelompoknya. Anggotanya juga dibuat. Ini kelompok letak astronomis dan geografis. Dampaknya berarti ya, dampak dari letak astronomis dan geografis. Yang keempat itu kelompok apa? Luas wilayah perairan ya. Ya. Nah, silakan kerjakan sekarang. Buka atlasnya, Nak. Buka atlasnya untuk kalian bisa mengetahui batasan-batasan wilayah. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanyakan. Peta astronomis. Berarti pembahasannya tentang peta Indonesia. Peta Indonesia mana? Indonesia. Ini Nanggro. Wilayah Indonesia. Pertanyaannya apa yang di LKPD? Dibaca dulu itu. Pertanyaan. Letak astronomis, lintang utara dan lintang selatan. Ya. Nah, lihatnya di mana? Ya. Letak astronomis. Pengertiannya dulu apa? Letak astronomis itu apa? Ya kan? Dia kalau dilihat berdasarkan apa? Garis lintang dan garis bujur. Mana coba garis lintang dan garis bujur? Mana? Garis lintang. Lintang itu dimulai dari titik nol yang ini. Artinya lintang itu yang melintangi ke sini. Itu garis lintang. Garis khatulistiwa mana? Garis khatulistiwa ini garis khatulistiwa. Dia dimulai dari titik nol. Nol ini khatulistiwa. Ya. Kemudian kalau garis bujur, dia bujur yang seperti ini dari atas ke bawah. Nih, ini jadi garis bujur ini. Kalau yang ini, yang lintang ke sana itu garis lintang. Dan kita dimulai dari titik nol. Dan di Indonesia itu banyak sekali negara atau provinsi yang masuk ke dalam garis khatulistiwa.
Ada yang mau ditanya? Letak dan luas wilayah Indonesia? Mana buku paketnya mana? Bawa buku paketnya, coba dibuka. Cari materi letak dan luas wilayah. Luas wilayah ya? Luas wilayah daratan sama luas wilayah perairan. Berapa? Tentang apa dampak? Dampak letak astronomis. Apa? Sama geografis. Mana? Ada. Nanti persiapkan siapa yang mau maju ya. Batas-batas. Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Ini tahu. Samudra Pasai. Apa Samudra Pasai? Nah, cukup. Kolomnya di bagian bawahnya aja. Atau di bawah sekali atau di belakangnya itu nggak apa-apa. Udah selesai? Pak Haryani, apa yang mau tanyakan? Mana? Ini luas daratannya, ini perairannya. Terus perbandingan luas daratannya. Nah, perbandingannya gimana? Luas perairan lebih luas ketimbang luas daratannya. Makanya di Indonesia itu dikatakan sebagai poros maritim dunia. Jadi karena memang sektornya itu lebih keluas ke perairannya. Ya, buat seperti itu. Sudah? Ayo, presentasi. Ya. Ya, nanti presentasinya bawa. Itu perbatasannya ya. Coba buka atlasnya. Mana atlasnya? Perbatasan Indonesia sebelah utara mana? Kalau di utara tuh. Utara itu di atas kan? Indonesia Ada apa? Ini kalau yang ini kan perbatasan garis-garis yang merahnya ini. Sebelah utaranya berarti ada Brunei Darussalam. Ya. Kemudian ada negara apa lagi? Ada Malaysia, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. Nah, Tiongkok Selatan sama dengan Laut Cina Selatan. Ayo, sudah selesai? Sudah selesai belum? Mau tanya? Pertanyaan ke kelompok sih. Oke, mana ininya? Bedanya siapa nanti yang mau maju?
Syifa. Jadi saling bekerja sama ya. Ketika ada pertanyaan saling membantu. Dibaca lagi materinya. Sudah selesai? Sudah. Nih. Nih. Dan berada di dua samudra yaitu Samudra Hindia India dan samudra Pasifik. Nah, benua itu apa? Samudra itu apa? Benua Indonesia berada di antara benua Indonesia berada di antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Ya, benua itu apa? Coba materinya. Ayo. Cari benua, samudra. Samudranya mana, benuanya mana? Bisa nggak ngelihat jadi mana yang namanya benua, mana yang samudra? Coba peta itu dilihat, peta yang di depan, mana benuanya? Sung putih mana? Benua dan samudra. Ini samudra. Ya, benuanya. Ini samudra. Benuanya yang mana? Yang putih. Yang putih. Mana yang putih? Ini. Mana? Ayo maju. Ayo yang maju. Yang mana? Nanti presentasinya yang mana? Ini Benua Australia. ya, terus benua Asianya yang mana? Oke, silakan duduk lagi. Jadi seperti itu ya. Sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 3 selesai? 4 selesai? Selesai? Kelompok 5? Kelompok 5, maaf, kelompok 1? Belum, ayo. Kita tunggu. Yang apa? Yang mana? Enggak, kalian kan bagiannya letak astronomis sama letak. Kalian letak astronomis dan geografis kan? Ini doang. Iya. Berarti ini doang. Ya. Sudah? Sudah. Sekarang siap maju presentasi ya. Kalau ini yang maju presentasinya perwakilan dari setiap kelompok. Perwakilan kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1 aja dulu. Karena sesuai dengan materinya yang awal. Letak astronomis. Siapa yang mau maju? Yang mau maju siapa? Ya. Maju. Ya, situ. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan letak astronomis yaitu letak astronomis merupakan letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan samudra ini.
kutub utara dan kutub selatan, dan digunakan untuk materinya. menempatkan suatu Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, di situ dulu. Nanti siapa yang mau bertanya? Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk kelompok ini? Dulu nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Ya, siapa kelompok 3? Mau bertanya apa? Duduk aja nggak apa-apa. Kelompok 3 mau bertanya? Posisi utara atau selatan dari khatulistiwa. Dia artinya kalian menanggapi ya antara garis lintang dan garis bujurnya. Oke, ada pertanyaan? Kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 3 ya. Itu tanggapan atau masukan dari kelompok 3 tentang garis lintang. Kira-kira ada nggak yang mau tanyakan di kelompok 1 tentang letak astronomis ini? Letak astronomis, letak geografisnya siapa? Kelompok ini kah? Kelompok sana? Letak astronomis ada yang mau tanya nggak? Nah, Haryani. Di mana posisi astronomis Indonesia? Posisi astronomis wilayah Indonesia itu di mana? di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat lintang timur sampai 141 derajat. Posisi astronomis wilayah Indonesia. Jadi posisinya itu ada berada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada lagi yang mau ditanya tentang letak astronomis wilayah Indonesia? Sudah. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Ya, siapa perwakilan? Aziza, maju Aziza. Suaranya agak besar, Nak. Biar temannya kedengaran. Indonesia berada di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Dan wilayah Indonesia berbatasan dengan sejumlah wilayah. Di sebelah utara ada Laut Cina, Sumatera, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Di sebelah selatan ada Timor Leste, Australia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Di sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah barat ada Samudra Pasifik. Kesimpulan tentang geografi Indonesia. Wilayah Indonesia berada pada posisi sebelah atau strategis dunia karena diapit oleh dua benua dan dua samudra. Sudah? Silakan duduk. Kelompok lain adakah pertanyaan? Ada. Coba kelompok 1. Siapa yang mau bertanya? Septi? Septi atau siapa? Ayo berdiri, madep ke sana. Berdiri. Ya. Mau menanggapi atau kasih pertanyaan? Nah, coba. Gimana? Menurut kita sebelah barat, perbatasan sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Berbatasan dengan Samudra Hindia.
Tadi berbatasan dengan samudra, dengan apa? Samudra. Oke, ada lagi? Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu yang mau menanggapi. Ada lagi kah pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak? Nanti kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Ya, nanti Ibu yang bertanya. Tadi kalian mengatakan kalau di Indonesia berdasarkan letak geografis tadi adanya posisi silang. Nah, posisi silang itu menyebabkan apa di Indonesia bagi kehidupan sehari-harinya? Menyebabkan apa? Menyebabkan apa di Indonesia? Memberi pengaruh bagi Indonesia baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Coba ulangi lagi. Memberi pengaruh Coba suaranya yang besar. Suaranya yang besar. memberi pengaruh terjadinya jalur perdagangan. Memberi pengaruh pada jalur. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, tadi dia mengatakan kalau di Indonesia itu karena adanya berdasarkan letak geografis adanya posisi silang. Nah, di posisi silang ini menyebabkan Indonesia itu menjadi jalur perdagangan internasional. Jadi jalur perdagangannya lewat apa? Lewat air, lewat perairan. Kemudian kelompok 3. Ayo, yang maju kelompok 3. Suaranya yang besar ya. Dampak positif peta astrologis Indonesia. Iklim tropis adalah Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun, sinar matahari yang melimpah dan curah hujan yang tinggi. Hal ini mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman dan ikan, serta menyediakan potensi untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian dan pariwisata. Bahan pertanian cukup, curah hujan yang tinggi dan sinar matahari sepanjang tahun membuat lahan pertanian di Indonesia sangat subur. Hal ini kemungkinan berbagai jenis tanaman untuk tumbuh dengan baik mendukung ketahanan pangan nasional. Potensi pariwisata, keindahan alam tropis Indonesia termasuk pantai, hutan hujan dan gunung berapi menarik banyak wisata baik maupun mancanegara. Ini memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara dan masyarakat, keragaman flora dan fauna. Iklim tropis dalam kondisi geografis Indonesia yang beragam mendukung kehidupan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang berdampak. Dampak negatif serta astronomi Indonesia, bencana alam, curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang subur dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Selain itu, kota Indonesia di daerah rawan gempa juga meningkatkan potensi bencana alam. Kelembapan udara tinggi, kelembapan udara yang tinggi dapat membuat cuaca terasa panas dan pengap, serta dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan. Potensi penyakit, kondisi iklim tropis yang lemah dapat menjadi lingkungan yang ideal bagi perkembangan nyamuk dan serangga lainnya yang dapat menjadi penyebaran penyakit. Perubahan iklim global, anggota astronomis Indonesia dengan membuatnya rentan terhadap dampak perubahan iklim global, seperti kenaikan permukaan air laut dan perubahan pola hujan. Dampak positif letak geografis Indonesia, jalur perdagangan internasional. Letak Indonesia strategis di antara dua benua dan dua samudra, menjadikannya jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang aman. Hal ini memberikan keuntungan ekonomi melalui distribusi pelabuhan dan potensi peningkatan pariwisata. Kekayaan sumber daya alam, Indonesia diberkahi dengan berbagai jenis sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Yang keempat, keragaman budaya. Kota geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalur perdagangan dan budaya dunia telah memperkaya keragaman budaya Indonesia. Dampak negatif kota geografis Indonesia, rawan bencana alam. Kota Indonesia pada persimpangan lempeng tektonik, membuatnya rawan terhadap bencana alam
ekonomi, tsunami, dan sembusan tsunami. Potensi tergerusnya budaya lokal. Indonesia dengan berbagai budaya asing yang dibawa oleh kapal-kapal dan dapat mengancam kelestarian budaya lokal Indonesia. Kerusakan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan alih fungsi lahan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sudah berani mempresentasikan. Ya. Adakah yang mau ditanyakan untuk kelompok 3 tentang dampak astronomis ya dan geografis ya? Oke, kelompok 2 ya, Olive mau bertanya. Mana? Apa dampak geografis dalam perekonomian? Menjadikannya jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang ramai. Hal ini memberikan keuntungan ekonomi melalui distribusi pelabuhan dan potensi peningkatan pariwisata. Oke, ya. Itu jawaban dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Kemudian ada lagi kah pertanyaan? Enggak ada? Tentang dampak letak astronomis dan dampak dari letak geografis? Enggak ada yang mau ditanyakan? Hari ini sudah aku mau maju. Udah nggak sabar. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi, sekarang kita ke kelompok terakhir, kelompok 4. Haryani ya, mau maju ya? Ya, silakan Haryani. Indonesia merupakan Suaranya agak besar. dunia. Luas daratan. Indonesia merupakan negara dengan luas sekitar 1.922,570 km, meliputi kecukupan pulau kecil dan besar dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 508 pulau. Luas perairan laut, perairan pedalaman dan kepulauan 3.483 km, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Laut teritorial 290 km. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE 3.000 km. Total luas sekitar 5.193 juta kilometer. Oke, tepuk tangan dulu untuk Haryani. Silakan duduk lagi Haryani. Ada yang mau ngasih pertanyaan atau tanggapan? Dari kelompok 3, Zahrina mau bertanya apa? Dari luas wilayah Indonesia. Luas Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas dataran Indonesia merupakan negara dengan luas dataran sekitar 1.922,570 km, meliputi ribuan pulau kecil dan besar dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 17,508 pulau. Luas perairan laut, perairan pedalaman dan kepulauan 3.257,483 km, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Laut teritorial 2.500 km. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE 3.000 km. Total luas sekitar
lima ribu seratus tiga puluh Itu berapa? 5.000. Oke, itu tadi tentang luas wilayah Indonesia. Jadi antara luas wilayah daratan sama perairan kira-kira ada perbandingannya nggak? Ada perbedaannya nggak? Wilayah perairan sama wilayah daratan ada perbandingannya nggak? Ada perbedaannya nggak? Ada. Luas yang mana? Daratan atau yang perairan? Perairan. Ya, jadi luas wilayah perairan ketimbang wilayah daratan. Dari luas itu tadi ada dampaknya. Ya, dampaknya tadi jadi bisa Indonesia itu sebagai jalur perdagangan internasional. Jadi kalau ada perdagangan antara misalnya negara Indonesia dengan Malaysia, itu memudahkan untuk lewat jalur perdagangannya lewat jalur perairan. Nah, sampai sini diskusi ini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pertanyaan tidak? Lutfia mau nanya? Ya, mengapa Indonesia terjadi perdagangan internasional? Nah, tadi mengapa Indonesia itu kok bisa terjadi adanya perdagangan internasional? Tadi dari kelompok siapa? Perdagangan internasional. Ya, perdagangan internasional itu karena adanya letak geografis. Letak geografis dilihat berdasarkan apa tadi? Berdasarkan benua dan samudra. Kita punya berapa benua? Ada 2 benua. Samudranya ada berapa? Ada 2 juga. Benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Samudranya? Nah, ya. Jadi lewat perairan inilah yang memudahkan. Ini peta apa namanya? Peta Indonesia. Jadi ini gambar seluruhan Indonesia. Ya, ini yang biru-biru ini adalah perairan. Di mana samudra? Samudra ini samudra. Samudra Hindia. Kemudian ada samudra Pasifik, benua Asia dan benua Australia. Jadi inilah yang mengapitnya. Sehingga Indonesia diapit oleh si benua, oleh si samudra, ya. Maka di Indonesia itu rawan sekali akan bencana karena dia dikelilingi oleh lempeng dan sirkum. Ya, lempeng dan sirkum ini merupakan batuan yang berada pada permukaan bumi dan ketika dia mengalami pergerakan di laut maka itu bisa terjadinya tsunami. Ya, kita itu di Indonesia kok banyak sekali ya gunung berapi. Posisi kita itu sangat strategis, nak. Tanah kita subur sekali. Kenapa kok masyarakat Indonesia itu rata-rata bermata pencarian sebagai petani? Ya, kenapa? Karena memang posisi kita strategis dikelilingi oleh benua dan samudra, membuat tanah kita menjadi subur. Banyak sekali gunung berapi. Setelah letusan gunung api itu akan menyebabkan tanah-tanah itu menjadi subur. Coba perhatikan di Jawa, daerah Jawa. Daerah Jawa itu selain dingin, ya tanahnya subur-subur, banyak sekali orang-orang di situ bermata pencariannya dengan bercocok tanam, bertani, ya dingin-dingin tempatnya itu, ya. Kemudian untuk tadi ada lagi kah pertanyaan? Ada yang mau nanya lagi? Ada Saira mau bertanya? Bu, kamu masih bingung dengan apa garis bujur dan garis lintang? Dengan garis bujur dan garis lintang. Oke. Coba perhatikan di sini. Ibu punya
Oke, garis bujur dan garis lintang. Nih, ini garis bujur dan garis lintang. Mana spidol Ibu? Nih ya, garis bujur dan garis lintang. Kalau di peta, ya, ini peta. Peta yang kalian lihat di sini. Ada garis pinggiran yang tebal ini namanya garis tepi. Garis atau letak astronomis itu dilihat berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Ini yang di dalam ini ada yang tegak lurus seperti ini, ya. Kemudian ada yang berbentuk horizontal, itu namanya juga adalah garis lintang. Jadi kalau garis lintang itu adalah garis khayal yang memotong permukaan bumi dari kutub utara ke kutub selatan. Dilihat dari mana? Dari titik 0 Khatulistiwa. Coba perhatikan di atlasnya. Atlasnya. Nah, mana? Nah, atlasnya ya. Ini titik 0 Khatulistiwanya. Makanya kalau garisnya ke arah mulai dari 0 ya. Sini ini namanya garis lintang. Ini ya, di peta ini ya. Ini 0. Ya. Ke sana ini garis lintang. Garis bujur yang mana? Garis bujur dari utara ke selatan, kemudian dia membelah bagian timur dan bagian barat. Ya, artinya kalau digambarkan bumi kita itu bulatnya seperti ini, anggap aja bulat. Ya, yang membelah ini bagian utara, kutub utara dan kutub selatan, ya, ini kutub selatan, ini kutub utaranya. Ya, artinya ini adalah garis lintang. Sedangkan garis bujur dia yang membelah bagian utara dan selatan sehingga bentuk bagian timur dan barat. Artinya aslinya sebelah sini ya. Nih. Ini adalah garis bujur. Ini yang garis bujur. Adanya timur dan adanya barat. Jadi di sini bagian timur, di sini bagian barat. Ya, ada bagian timur, ada bagian barat. Ini garis lintang dan garis bujur. Mana Saira? Tentang garis bujur dan garis lintang, bisa membedakan? Bisa. Ya, ada yang mau tanya lagi tentang garis bujur dan garis lintang? Ada yang mau tanya lagi tentang garis bujur dan garis lintang? Enggak. Coba, sekarang Ibu mau minta, coba Tiara, kamu tunjukkan di mana posisi astronomis wilayah Indonesia menurut garis lintangnya. Ayo maju. Nah, di depan ini, tunjukkan. Ibu minta tunjukkan mana lintang posisi astronomis wilayah Indonesianya. Posisi astronomis wilayah Indonesianya yang mana? Nah, 6 derajat lintang utara sampai ke mana? Sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian bujurnya yang mana? Bujur. 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Oke, tepuk tangan dulu. Ini ya, berarti Indonesia kalau dilihat
dari letak astronomisnya 6 derajat lintang utara sampai dengan berapa? 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat. bujur timur. Jadi 6 derajat itu mulai dari sini, Nak. Nih. Ini perbatasannya sampai ke sini. Habis kan? Ya. Nggak ada lagi kan yang gambar-gambarnya ini, artinya inilah wilayah Indonesia, batasannya sampai ke bawah sini, sampai ke selatannya, ini 11 derajat lintang selatannya. Habis ke sini, kan nggak ada lagi. Kemudian baratnya, bujurnya, mulai dari ujung 95 derajat bujur timurnya, sampai ke 141 derajat bujur timurnya. Makanya ini Timur Leste sudah mecah sendiri. Dia nggak lagi masuk ke dalam wilayah Indonesia. Ini letak astronomis. Letak astronomis. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Sekarang kita ice breaking dulu, ayo. Biar lebih semangat. Ya, ice breaking kita itu mau ice breaking apa kita? Tepuk cinta. Ya. Tepuk cinta, oke, tepuk cinta. Sekarang mau dimulai sekarang tepuk cintanya? Ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Coba sekali lagi yang semangat. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, semangat ya. Masih semangat ya. Ibu jelaskan dulu tadi tentang materi kalian. Ya. Ini ada dampak letak astronomis. Jadi dari dampak letak astronomis di sini, Mbak, perhatikan PPT-nya ya. Dia mengakibatkan Indonesia itu beriklim tropis. Di iklim tropis dia memiliki yang namanya 2 musim. Ada musim kemarau dan ada musim hujan. Ya, ketika dia musim kemarau, ini disebabkan oleh angin muson barat. Nih, gambar angin muson barat. Jadi angin muson barat itu anginnya bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Menuju kemana? Melewati apa? Melewati Samudra Hindia dan terjadilah di Indonesia. Anginnya, uap airnya itu kebawa ke Indonesia. Maka menyebabkan Indonesia menjadi musim kemarau. Ya, ini bulan Juli. Bulan Juli artinya musim kemarau. Ya, ini angin muson barat. Kemudian untuk angin muson timur. Ya. Angin muson timur ini menyebabkan musim kemarau. Kalau tadi musim hujan, sekarang ini musim kemarau. Ya, angin muson barat dia menyebabkan musim hujan. Jadi uap airnya itu tadi kalau barat kan dia turun ke atas. Nah, itu air hujannya turun. Uap airnya itu kebawa sampai ke Indonesia. Sedangkan kalau musim kemarau, uap airnya ngangkat ya. Dia bertiup dari benua Australia menuju Asia. Itu untuk angin muson timur atau musim kemarau. Kemudian pembagian waktu. Ini masih dampak dari letak astronomis ya. Pembagian waktu ada 3 waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Ya. Ini Barat yang di bagian, ada negara apa saja di bagian Barat? Provinsinya, daerah-daerahnya di bagian Barat. Ada Jawa, ada Sumatera, ada Jakarta. Ya, ada Kalimantan, ada Pangkalan Bun, kemudian ada Pontianak,
ada Pekanbaru. Ini masuk ke dalam WIB. Artinya kita di Sumatera Selatan masuk ke mana? Waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian waktu Indonesia bagian tengah. Ada Sulawesi, ada Nusa Tenggara, ya. Kemudian ada Manado. Tuh. Kemudian di bagian WIT waktu Indonesia Timur. Apa saja? Ada Maluku, ada Mamuju, ada Timika, ada Papua. Dia masuk ke dalam kawasan timur. Perbedaan waktunya gimana? Sama atau beda-beda antara waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur? Beda. Dari Indonesia Barat menuju waktu Indonesia Tengah berapa jam? Satu jam. Dari waktu Indonesia Tengah ke waktu Indonesia Timur berapa jam? 1 jam. Dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Timur berapa jam? 2 jam. Pinter semua anak-anak ibu ya. Jadi kalau misalnya di Sumatera Selatan saat ini pukul 12 siang. Kemudian di Manado itu di Maluku itu kira-kira pukul berapa? Pukul 2 siang. Artinya perbedaannya itu 2 jam. Itu ya, ini untuk pembagian waktunya. Kemudian dampak negatif dari letak astronomis, banyak sekali bencana. Tadi ya, banyak karena curah hujan yang cukup, penyinaran matahari yang menyinari sepanjang tahun. Ini menyebabkan iklimnya iklim tropis yang menyebabkan suhu sangat tinggi. Banyak sekali penyakit akibat dari suhu tinggi itu. Penyakit gatal-gatal, ujung-ujungnya demam. Tuh ya. Kemudian perubahan iklim global seperti penaikan permukaan laut itu tadi. Akibatnya apa? Curah hujan yang tidak menentu, kadang bisa hujan, kadang tidak. Itu ya. Kemudian letak geografis. Letak geografis ini dilihat berdasarkan benua dan samudra. Ini tadi ya, ini wilayah Indonesia. Ini wilayah Indonesia. Kemudian diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Letaknya ini Samudra Hindia di bagian apa? Kemudian ini Samudra Pasifik. Kemudian ada benua Asia dan ada benua Australia. Itu untuk letak geografisnya. Ya, batas-batas wilayahnya. Di bagian utara itu ada, kalau di daratnya ada Malaysia. Kalau lautnya perairan Malaysia, perairan Singapura. Di bagian timur kalau di darat berbatasan dengan Papua Nugini, itu negaranya. Ya, kalau lautnya itu Samudra Pasifik. Kemudian di bagian selatan itu daratnya ada Timur Leste. Kalau lautnya Samudra Hindia. Sebelah barat itu ada daratnya, ada enggak? Tidak ada. Kalau lautnya Samudra Hindia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Nah, untuk luas tadi. Jadi Indonesia itu antara wilayah perairan sama daratan lebih luas wilayah perairan. Ya, perairan itu 3,2 juta kilometer persegi. Sedangkan daratannya itu 1,9 juta kilometer persegi. Ya, oke? Oke, sekarang tepuk ini dulu kita, tepuk-tepukan dulu, tepuk cinta dulu ya, biar tetap semangat. Tepuk lagi ya, kok kayaknya sudah lemes. Oke, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke. Ada yang mau tanya nggak?
Tidak ada? Kalau tidak ada, kira-kira dari materi ini ada enggak yang mau kalian tanyakan? Kalau tidak ada, Ibu minta LKPD-nya dikumpulkan semua. LKPD-nya dikumpulkan semua. Yes. LKPD-nya sudah dikumpulkan sekarang. Kalau LKPD sudah dikumpulkan, artinya pembelajaran kita sudah hampir selesai. Ya. Sebelum Ibu menyelesaikan pembelajaran ini, Ibu itu mau merefleksi diri dulu. Ya. Kira-kira dari pembelajaran kita ini tadi, apa yang masih kurang? Bagaimana perasaan kalian? Ya. Coba, Ibu mau bertanya sama kamu. Ya, kira-kira gimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran Ibu hari ini? Perasaan kamu gimana? Perasaan si Septi setelah mengikuti pelajaran Ibu hari ini seperti apa? Senangkah? Senang. Kenapa senang? Karena mendapatkan ilmu yang baru. Mendapatkan ilmu yang baru. Yang lain gimana? Perasaanmu gimana setelah mengikuti pelajaran Ibu? Tia. Perasaannya gimana? Menarikkah? Menarik. Kenapa menariknya? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, Saira. Kira-kira penemuan baru apa yang kamu dapatkan dari materi yang Ibu sampaikan ini? Tentang keragaman suku dan budaya. Tentang keragaman suku dan budaya. Ya, keragaman suku dan budaya. Oke, Ibu mau nanya lagi. Bagian yang sulit itu di mana ketika materi ini Ibu sampaikan? Siapa yang mau refleksi? Ada enggak? Bagian sulit dari materi yang Ibu sampaikan ini kira-kira di mananya? Siapa yang mau merefleksikan diri? Bagian sulitnya di mana? Lutfia, ada nggak bagian sulit dari materi yang tadi kita pelajari tentang letak astronomis dan luas wilayah ini? Bagian mana? Apa nggak ada bagian sulitnya? Sepertinya tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Yang lain nggak ada bagian sulitnya? Nggak ada. Sekarang pertanyaan terakhir. Kira-kira dari materi kita letak dan luas wilayah Indonesia ini, penerapannya untuk kehidupan kita sehari-hari, itu apa? Ada nggak? Bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Azza? Penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempelajari kekayaan alam Indonesia. Ya, kemudian tadi penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tahu adanya perbedaan waktu, pembagian dari wilayah. Ya, kemudian sampai
pembelajaran kita selesai ini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nanti atau Ibu yang bertanya pada kalian? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Materi kita selanjutnya untuk minggu depan kita itu akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Ya, jadi kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Jadi sebelum kita masuk belajarnya nanti kalian sudah menyiapkan dulu, cari-cari referensinya dulu. Hari ini Ibu sudah ngasih tahu. Hari ini kita belajar tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita bahas tentang kondisi geografis Indonesianya berdasarkan potensi sumber daya alamnya. Ya, jadi kita bahas itu. Jadi nanti sampai ke asrama itu carilah referensinya. Wah, apa sih potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia? Kira-kira ada nggak di lingkungan kita itu potensi sumber daya alamnya? Kira-kira ada nggak? Ada, ya. Oke, di akhir materi ini Ibu mau ngasih post-test dulu untuk kalian. Hanya ada 10 soal pilihan ganda, ya. Ini mudah sekali dikerjakan, nanti dikumpul. Sekarang dikumpul. Oke, sekarang kerjakan. Ya, ini berasal dari materi tadi yang Ibu berikan. Dibuat nama, ya, sama kelasnya jangan lupa. Ingat-ingat tadi materi, kerjakan sendiri-sendiri itu ya. Ya, lebih satu. Nama jangan lupa. Nama kelas kan dulu. Ya. Sudah? Jangan contekan ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Besar sekali botol minumnya. Yo, sekarang kumpulkan yang selesai, kumpulkan. Dah, yuk kumpulkan yuk. Kumpulkan jadi satu, nanti kasihkan ke Ibu. Oke. Nanti yang nilainya besar dapat hadiah dari Ibu. Ya. Oke, post-test ini Ibu ambil dari pembelajaran kita tadi. Oke, ya. Pembelajaran kita cukup sekian hari ini.
Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil. Oke, terima kasih ya. Habis ini pelajaran siapa? Pak Saryadi ya? Oke, makasih ya.